Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kalau biasanya kayak bilang cukup, saat ini saya bilang sangat ya. Kalau Spesial. Jadi spesial. Biasa cukup karena banyak yang tegur jangan bilang cukup, jadi saya bilang tadi sangat luar biasa. Dan memang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Beliau itu pernah bertugas atau pernah juga tampil di Sampul Said di momen-momen awal. Ya. Nah, saat ini kita hadirkan di studio langsung untuk kita berbincang-bincang tentang masalah apa saja yang dilakukan DPR, terus kemudian isu-isu kekinian, dan kita akan sedikit nyerempet nih berapa penting juga anak muda di PPU untuk paham tentang politik salah satunya. Saat ini beliau bertugas di DPRD Penajam Pasir Utara dan merupakan anggota DPR termuda dan bukan paling sih, ganteng semua anggota DPR ya, yang sangat ganteng lah saya bilang kayak gitu. Kenapa saya bilang ganteng? Ya memang ganteng orangnya. Saya agak sedikit grogi Pak Dewan. Langsung saja, Bijak Ilhamdani, anggota DPRD Penajam Pasir Utara. Selamat datang di Sampul Said. Terima kasih udah mau datang melalui undangan walaupun via WA dan mau berdiskusi bicarain tentang bukan masalah sih, tentang kondisi PPU. Ya. Saya pikir PPU saat ini lagi seksi-seksinya dengan ditunjuk sebagai ibu kota negara, dan ini mesti kita diskusiin agar semua publik atau masyarakat di luar sana, khususnya bicara tentang masalah masyarakat PPU, mengetahui bagaimana kondisi kita, dan juga masyarakat di luar PPU bisa mengetahui kondisi perkembangan ibu kota negara. Pak Bijak, apa aktivitas saat ini? Sebelum saya jawab, saya mau ucapkan terima kasih dulu karena ini sudah kehadiran saya yang kedua di Sampul Said. Walaupun memang udah lama sekali, saya nunggu giliran. Alhamdulillah kesempatan hadir ini di hari Jumat. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Jumat berkah. Ya, kita semua buat berkah itu ya. Aktivitas hari ini dan belakangan ini ya seperti biasa. Aktivitas sebagai anggota DPRD tentu tidak juga terlalu sibuk-sibuk amat, tapi ya minimal ada beberapa hal yang kita pikirkan lah. Apalagi memang seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara ini ditunjuk sebagai ibu kota, ya kami sebagai wakil rakyat tentu punya tanggung jawab yang harus kami tingkatkan, apalagi mengawal prosesnya nanti ke depannya. Bukan saja proses bangunannya, tapi juga hak-hak masyarakat kita di sana yang harus kita kawal. Oke, menarik Pak. Untuk bicarain tentang masalah, sebelum kita jauh bicarain tentang masalah ikan, saya pengen ngobrolin tentang masalah kondisi PPU dulu. Ini PPU pasca dari pemerintahan sebelumnya. Walaupun ini sama dengan pemerintahan sebelumnya sih, bedanya kan beda pimpinan. Ada beberapa hal yang kita temukan di lapangan cukup menggelitik atau menjadi sorot perhatian lah, terkhusus bicara tentang masalah pendidikan, terus kemudian pelayanan dasar. Nah, gimana Pak Dewan sendiri menilai kondisi ini? Ya, saya kira memang situasi yang dihadapi oleh Penajam Pasir Utara sekarang ini memang penuh tantangan, penuh tantangan, bukan hanya karena ditetapkan sebagai ibu kota, tapi kan masih banyak hal-hal memang yang menjadi concern kita, seperti kebutuhan dasar yang dimiliki oleh Penajam Pasir Utara, seperti yang disampaikan tadi, persoalan pendidikan, kemudian bukan hanya pendidikan tapi banyak sekali, ada kesehatan, ya kan, kemudian pelayanan publik. Nah, itu kan masih menjadi concern kita, dan itu mungkin memang tidak mungkin bisa selesai begitu saja. Nah, apalagi kan kita memang termasuk salah satu kabupaten yang muda di Kalimantan Timur. Tentu perjalanan kabupaten ini panjang sekali, terlepas dari berbagai macam dinamika dan pasang surutnya kabupaten ini berdiri gitu. Tapi memang menarik yang harus kita diskusikan ini, karena selain problem di masa lalu, kita juga harus melihat ke depan. Betul, menarik nih. Kita harus move on, ya kan?
Karena seperti saya bilang tadi, kita masih muda sekali, tergolong muda sekali. Umur kita baru berapa? Baru sekitar 17-18 tahun. 20 tahun. Kalau bisa dikatakan ini masih remaja lah. Iya. Ya kan, masih remaja, masih unyu-unyunya. masih unyu-unyunya. masih panjang sekali proses kita. Nah, oleh karena itu memang dalam proses perjalanan kabupaten ini sama seperti saya bilang tadi, remaja itu kan pada saat proses-proses remaja itu kan pasang surutnya, dinamikanya, problem-problem yang dihadapi banyak sekali. Jadi kan Dan proses rasa ingin semua- rasa ingin tahunya juga ya. Ingin tahu di KPK gimana gitu. Nah, prosesnya masih panjang, ya kan? Prosesnya masih panjang. Kita menuju ke situ. Artinya Remaja ini proses menuju pendewasaan ya. Remaja menuju proses dewasa. Kita mungkin bisa dibilang kabupaten yang sedang berkembang, mungkin nanti menuju kepada kabupaten yang insya Allah bisa dibilang maju nanti ke depan. Dan religius. Masih kan tagline-nya masih gitu kan? Ya Masih. kadang ya karena biar bagaimanapun ini pemerintahan yang lalu yang hari ini juga mesti dilanjutkan Ya. oleh bupati kita ya, Ya. Pak PLT. Ini Pak Bijak, bicara tentang masalah dinamika atau kondisi saat ini. Orang terkadang memang katakan bahwa ya PPU sepakat nggak sih bahwa PPU hari ini sedang tidak baik-baik saja? Ya, kalau di pertanyaan itu ada benarnya. Aha. Tapi kan kita tidak bisa terjebak di situ. Iya Gitu. betul. Saya yakini memang masih banyak problem-problem yang harus dihadapi. Kalau memang tidak ada problem, saya pikir kabupaten ini sudah luar biasa, bahkan mungkin bisa mengalahi kabupaten-kabupaten yang jauh lebih maju daripada kita. Tapi kan memang kita proses masih panjang. Betul. Banyak sekali persoalan-persoalan kita. Nah, terlepas dari ibu kota, kita masih memiliki berbagai macam persoalan yang saya sebutkan tadi, ada di pendidikan yang utama ya. Pendidikan, kesehatan, pelayanan publik. Kita ambil contoh di pelayanan publik saja. Nah, pelayanan publik kita itu digambarkan kita ini masih belum ada 8 SKPD yang belum memiliki kantor Atau rumah sendiri ya. Gimana kita mau melayani publik kalau kita sendiri tidak Betul. tidak punya infrastruktur dasar itu. Iya. Nah, itu kan salah satu hal pertimbangan. Kemudian berbicara pendidikan dan kesehatan. Ini pasti akan terus berprogres. Nah, tugas kita sebagai wakil rakyat anggota DPRD tentu mengawal proses itu gitu. Nah, perjalanannya Dinamikanya ya harus kita nikmati. Iya, Ya, harus dinikmati. Harus kita dinikmati. Dan publik harus tahu bahwa hari ini memang DPRD tidak diam-diam saja gitu ya. Publik juga memang saya pikir Punya ekspektasi terlalu tinggi atau gimana? nah itu wajar. Wajar ya. Publik itu memang harus begitu. Karena mereka diberikan kesempatan untuk memilih wakilnya pada saat itu. Dan itu tugas kami, diberikan amanah itu. Ekspektasi masyarakat memang yang tinggi, tidak ada masalah bagi kami. Nah, memang itu memang yang menjadi cambuk kita untuk bekerja. Walaupun memang ada sedikit problem di tengah jalan atau keterbatasan, itu yang tidak bisa kita hindari. Tapi memang goal kita ke sana. Nah, sesuai dengan sumpah kita di DPRD itu kan memang kita wajib disumpah untuk mewakili aspirasi masyarakat kita. Nah, terlepas dari suku, agama dan lain-lain, artinya kita mewakili masyarakat kita. Nah, disitulah. Nah, terkait persoalan ekspektasi itu juga tidak ada masalah. Memang itu yang ekspektasi masyarakat itu yang harus kita penuhi dan menjadi cambuk bagi anggota DPRD. Wah, menarik. Menjadi cambuk, ekspektasi menjadi cambuk. Nah, terkadang kan asumsi-asumsi liar tentang masalah DPRD di luar sana. Walaupun sebenarnya DPRD sudah berkeringat jagung untuk kemudian berupaya tentang masalah bisa menghadirkan atau memaksimalkan potensi daerah, mengontrol, menjaga, bahkan ada yang berupaya untuk kemudian sama-sama berjuang, karena informasinya ada sama-sama berjuang bagaimana ada anggaran yang dialokasikan untuk IKN. Kita masuk ke IKN ini Pak Dewan. Pak Dewan sendiri melihat hadirnya IKN di daerah kita atau di kampung kita ini atau kabupaten kita, potensi apa yang kemudian mesti dilakukan dan sejauh mana sih pemerintah menurut kita sudah berakselerasi untuk mensupport masyarakat kita? Ya, memang ini pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang di bukan hanya di DPRD tapi kan semua instrumen yang bergerak untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara dan masyarakatnya. Bahwa memang apa sih yang harus kita
persiapkan gitu loh. Ya kan intinya di situ. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Nah, memang keinginan masyarakat itu jauh punya keinginan yang tinggi, memang tinggi gitu. Nah, itu wajar. Saya bilang tadi sebelumnya wajar. Nah, karena memang kita yang selama ini bisa dibilang nyaman sudah hidup sebagai masyarakat Kabupaten Penajam Pasir tiba-tiba dihadirkan ibarat bulan jatuh lah ini yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kabupaten Penajam Pasir Utara, kabupaten baru, kabupaten yang sedang berkembang tiba-tiba dijadikan ibu kota, tentu kan membuat kita merasa sedikit kaget gitu. Tapi memang kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh terjebak di persoalan-persoalan seperti itu karena ini tidak bisa kita hindari, ya kan? Ini kita tidak bisa hindari dan ini harus menjadi motivasi bagi kita. Nah, motivasi dalam hal apa? Motivasi dalam mempersiapkan diri kita nanti. Kita harus tetap eksis di sana, ya kan? Minimal nanti ke depan bukan hanya kita, tapi anak cucu kita masih bisa bersekolah di sini, masih bisa bekerja di sini, bahkan nanti melanjutkan keturunannya dan hidup di sini sebagai warga Ibu Kota Penajam Pasir Utara. Nah, itu keinginan kita. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan teman-teman DPRD, seluruh instrumen lah yang ada di Penajam Pasir Utara tentu mempersiapkan itu semua. Bagaimana nanti kita semua bisa tetap eksis. Nah, walaupun memang seperti yang disampaikan di awal tadi ada situasi yang membuat Penajam Pasir Utara ini memiliki keterbatasan. Banyak utang gitu ya misalnya. Salah satunya itu. Tapi kan ya itu tadi tidak boleh terjebak kita di situ. Kita harus move on. Kita harus jalan lah, let's go on gitu kan. Mantap. Nah, cuma memang langkah-langkah itu harus memang konkret dilakukan karena kita baru bicara ibu kota, target dari pemerintah pusat itu kan mereka sudah berkantor di 2024, artinya waktu kita tidak panjang. Nah, makanya kemarin saya sudah lihat itu ada agenda penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda, ada Ketua DPR, ada Kapolres dan sebagainya. Itu mencoba untuk menyampaikan apa saja hal-hal yang memang menjadi urgent kita di Penajam Pasir Utara. Bagaimana nanti ibu kota ini terbangun, kemudian kita Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai mitra itu minimal kalaupun ada kesenjangan tidak jauh gitu kan. Nah, salah satunya yang kita tekankan yaitu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Nah, seperti saya bilang tadi, kita mau melakukan pelayanan publik kalau ternyata kantornya kita masih tidak ada. Nah, ini kan menjadi catatan tentu. Kemudian pendidikan, kesehatan, seperti isu-isu sebelumnya masih banyak kita pun kekurangan guru itu yang pertama. Betul. Nah, kemudian guru-guru sekolah ada yang tinggal di rumah dinas yang tidak layak. Nah, tentu kan ini menjadi potret, ya kan? Ini menjadi potret yang harus kita segera sikapi. Nah, salah satunya jalan yaitu memang kalau melihat kondisi keuangan daerah kita harus rasional. Nah, caranya yaitu adalah mencari sumber-sumber penganggaran lain. Itu tentu sumber-sumber penganggaran itu kan bukan hanya di APBD, tapi kan bisa kita coba juga melalui sumber-sumber penganggaran lain di provinsi misalnya atau Banq, dan kemudian juga di dak kementerian atau dari pusat. Nah, minimal ini kan bisa membantu kita untuk sedikit menyeimbangkan, membalanskan pembangunan yang ada di ibu kota dengan kita yang ada di mitra ibu kota tadi. Iya, menarik. Kalau artinya ini kita butuh, saya pikir saat ini pecutan-pecutan itu sudah mulai ya, baik itu kepedulian semua kita terlepas dari kondisi kemarin. Hari ini semua coba untuk bangun dari tidur dan move on dari kondisi kemarin. Berarti ada upaya untuk kemudian membangunkan semua instansi-instansi untuk kemudian mengejar anggaran di luar APBD. Menurut kita sudahkah itu dilakukan oleh instansi-instansi kita sebagai kontrol ya? Sudahkah itu diakselerasi itu dilakukan oleh instansi-instansi kita? Kemarin saya pikir sudah dilakukan ya, walaupun memang prosesnya baru saja terjadi karena kan ibu kota ini sudah lama ditunjuknya. Harusnya kita berpikir jauh hari sebelumnya sebenarnya. Karena harus ada yang di move on kemarin. Harusnya kalau saya mungkin menilainya mungkin pada saat ditunjuk 2019 ya 2020 harusnya kita sudah out lah untuk soal itu. Tapi kan baru saja dilaksanakan. Tapi
minimal tidak ada kata terlambat karena kita masih ada waktu. Nah, saya kira langkah yang dilakukan sudah tepat karena kan PLT Bupati sudah bersama-sama dengan Ketua DPRD, artinya sudah ada sinergitas di situ. Kemudian ada Forkopimda, Pak Sekda, ada juga saya ada di situ ada Kabak Pembangunan, ada Kabak Keuangan. Artinya kan sudah sinkron para tokoh-tokoh yang dianggap bisa mengakomodir kepentingan daerah tadi itu melalui sumber-sumber penganggaran yang ada di pusat. Nah, jadi memang tinggal nanti kalaupun memang ada kabar-kabar gembiranya gitu kan, kabar-kabar gembiranya. Nanti instansi-instansi terkait seperti SKPD, OPD itu nanti melakukan teknisnya. Nah, mereka yang lebih paham masalah sampai ke tingkatan teknis. Ya, saya pikir sudah langkah yang dilakukan ini sudah on the track. Walaupun memang kita harus kerja keras. Alon-alon asal kelakon. Ya. Tapi kayaknya kita nggak boleh alon-alon asal kelakon nih, harus lari kayaknya ini. Kelakonnya oke. Ya. Kita bagaimanapun karena ini kan adalah uang rakyat, tentu kita harus gunakan dengan hati-hati dengan cukup baik. pelajari pelajaran yang lalu ya. Ya tentu itu menjadi sebuah pelajaran. Ya sangat menjadi pelajaran karena memang kabupaten ini artinya ada hikmah yang bisa diambil gitu. Ya kan bagi semuanya. Bagi semua tidak hanya di pemerintahan, Ya tidak hanya di pemerintahan tapi ini menjadi pelajaran juga untuk kedepannya nanti karena kita berbicara Penajam Pasir Utara kan jauh ke depan. Betul. Generasi selanjutnya ya kan ini yang menjadi motivasi ya bagi kita semua untuk tidak melakukan hal-hal yang sama ya minimal bisa berbuat yang jauh lebih baik ya kan. Nih menarik bicara tentang generasi karena kita singgung bicara tentang generasi, kita ngomongin tentang masalah generasi muda yang harusnya tahu dan paham bahwa kita juga yang muda-muda ini harus paham seberapa penting sih anak muda harus paham tentang hal-hal yang hari ini mungkin kita obrolin di luar sana mikir ini terlalu tua. Bagaimana? Seberapa penting sih informasi ini ditahu dan dia dipahami sama anak-anak muda? Ya justru bagi saya generasi selanjutnya anak-anak muda ini yang harus lebih konsen karena ini kan menyangkut taraf hidupnya mereka ke depan. Betul. Nah, mereka sekarang mungkin masih dalam situasi belajar sebagai mahasiswa misalnya, sebagai pelajar di sekolah misalnya. Tapi kan mereka belajarin untuk apa? Untuk masa depan mereka. Nah, masa depan mereka di mana? Masa depan mereka ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kabupaten Penajam Pasir akan menjadi sentral dari Indonesia ke depannya. Dan mereka harus berkarir di situ, mereka harus eksis di situ. Nah, mereka harus konsen, mereka harus memikirkan itu. Dengan cara apa? Yang pertama mereka harus belajar dengan baik, bersekolah dengan baik. Dan satu yang harus sering saya sampaikan kepada kadang saya juga ikut didiskusi dengan teman-teman mahasiswa, saya sampaikan ke mereka. Dulu teman-teman mahasiswa mungkin kalau sarjana kemudian kembali ke daerah ke PPU khususnya PPU, mereka sudah pede gitu. Sarjana mereka sudah pede, bisalah eksis gitu. Tapi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, saya tidak yakin. Karena sarjana akan banyak sekali orang-orang yang datang ke sini. Betul. Nah, minimal kita bisa upgrade. Nah, upgrade. Minimal kita upgrade ke S2 lah, ke S3. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi mungkin kita nanti sekarang kita berpikirnya satu, tapi nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan kalau kita mau eksis di sini, tidak terpinggirkan, kita harus berpikir jauh lebih di atasnya, harus upgrade kita. Harus mengupgrade diri. Iya, harus upgrade. Artinya jadi gini, bicara tentang upgrade diri sendiri sebenarnya sejauh mana peran pemerintah untuk bicara tentang mengupgrade diri, karena saya dengar belakangan juga ada beberapa kegiatan entah itu dari pusat atau dari mana ya, itu ada melakukan pelatihan yang cukup masif, namun kita belum tahu bagaimana hasil yang ditelurkan. Ya saya juga sudah beberapa kali memantau warga kami di Kecamatan Sepaku itu sudah beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Otorita. Bahkan kemarin sempat hadir Wakil Kepala Badan Otorita. Nah, minimal memang itu bisa sedikit memberikan basic wawasan lah untuk mereka Mengupgrade diri tadi ya. Ya, mengupgrade diri. Tapi kan tentu saja bukan itu saja yang dilakukan. Nah, kita juga harus di luar itu ya, di luar warga lokal yang ada di Kecamatan Sepaku, kita di Penajam Pasir Utara di wilayah mitra juga harus berpikir itu. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Nah, makanya saya sebagai anggota DPRD selalu mengingatkan teman-teman di DPRD bahwa memang langkah yang harus dilakukan itu peningkatan SDM. Tapi saya lihat sudah memang ada agenda yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu beberapa kali saya lihat ada kerjasama dengan beberapa pihak universitas.
kan kita kalau mau bicara pengembangan SDM tentu tidak lepas dari dunia Tentang pendidikan. pendidikan. Nah, apalagi perguruan tinggi. Nah, saya kemarin sudah lihat yang sangat serius sampai hari ini tuh ada di Universitas Gunadarma. Iya, betul. Nah, mereka bahkan sudah memiliki lahan, kemudian sudah mencari kantor. Artinya sangat serius sekali. Mereka sudah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun depan. Betul. Artinya kan sudah serius sekali. Nah, Apalagi itu kalau salah seandainya satu. digratisin ya. Nah, mungkin bisa saja itu. Ya, Nah, itu nanti gratisin. dipikirkan. Tapi ya harapan kita sebagai anggota DPRD meminta pemerintah itu untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang untuk semuanya gitu. Nah, untuk semuanya, tidak terlepas dia ini. Ya, Nah, punya harus status ini atau ini Ya. atau dengan kondisi seperti ini. Ya. Nah, itu dia. Coba mendesik sendiri ke IKN. Pembangunan IKN sendiri sejauh ini kita lihat seperti apa, Pak? Pembangunannya saat ini kalau Karena kita bicara- kayak dapil kita nih. Iya, iya. Karena saya pikir kita banyak tahu juga lah. Kita bicara- banyak sedikitnya kita tahu bagaimana Pak proses perkembangan di sana, karena publik harus banyak tahu tentang masalah apa yang terjadi di IKN. Ya, kalau saya coba runut dari awal ya. Saya itu kan dilantik tahun 2019, Mhm. ya kan, dilantik tahun 2019 sebagai perwakilan masyarakat di Kecamatan Sepaku. Itu 2019 saya masih ingat sebelum ibu kota ditetapkan, jarak kami dari Kecamatan Sepaku menuju ke ibu kota itu jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau dengan estimasi waktunya yang ada pada waktu itu, jaraknya itu sekitar 50 sampai 70 km. Nah, jaraknya pada waktu itu. Nah, tapi jarak tempuh yang harus kita lalui itu sekitar 4 jam sampai 5 jam. Artinya kalau kita kalkulasikan rata-rata kecepatan 60 km per jam kan tidak dapat nih. Betul. Kalau 60 km per jam kan artinya sejam aja udah sampai dong. Harusnya. Rata-ratanya ya kan. Nah, ini sampai 5 jam. Artinya ada apa di situ? Jalanannya sangat rusak. Bahkan rusak parah itu jalanannya. Tapi setelah ibu kota ditunjuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara, pada waktu itu kan masih hype-nya gitu. Hype-nya. Kemudian walaupun garansi pembangunannya kita belum tahu, walaupun Presiden Jokowi sudah menentukan titik lokasinya. Itu jalanan kami dari Simpang Silkar sampai ke Bumi Harapan itu hampir mulus. Ada sedikit saja spot-spot yang Betul. runtuh lah. Ya, Karena kultur kurang tanah kita baik lah. memang agak berubah-ubah nih ya. Tapi dari Bumi Harapan ke Tengin Baru ibu kota kecamatan sampai tembus ke Kukar di kilometer 38 itu sudah mulus semua ke sana. Nah, itu kan artinya ada manfaat yang kita dapatkan. Ya. Tuh, ada manfaat kan. Kalau kami di wakil rakyat Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak ada isi ibu kota itu, kami tidak bisa menggaransi akan berapa lama jalanan itu terbangun, kan itu kan akses vital masyarakat kami. Betul. Nah, hanya memang yang menjadi konsen kita sekarang di luar daripada jalan-jalan negara tadi itu, jalan akses utama itu ada pembangunan yang tadi coba kita usulkan melalui pemerintah daerah itu, ada jalan-jalan usaha tani, ada jalan lingkungan. Karena kondisi masyarakat kami di sana itu mata pencariannya tidak jauh-jauh dari perkebunan. Nah, perkebunan, pertanian. Nah, ada sedikit di wilayah pesisir itu nelayan. Nah, tapi kan minimal sama seperti gini contoh misalnya di kelurahan salah satu kelurahan lah yang ada di Kecamatan Sepaku. Warga kami punya kebun yang sangat luas di dalam. Nah, tapi akses masuk dan akses keluarnya untuk panen itu kan sangat kecil sekali, bahkan hanya bisa dilewati oleh satu motor saja. Belum lagi kalau hujan ya. Belum lagi kalau hujan. Kondisi normal saja hanya bisa dilewati oleh satu motor. Nah, sedangkan kebunnya di dalam itu kalau diakumulasikan semua masyarakat kami di sana itu ada puluhan hektar. Ada sawit, ada karet, ada macam-macam lah. Tapi kalau sudah masuk musim panen, tidak bisa semua yang keluar karena aksesnya buruk gitu. Iya. Nah, hanya bisa dilewati Lagi-lagi satu. masyarakat jadi korban. Nah, kadang misalnya 30 hektar, estimasi 1 ton misalnya sawit misalnya satu kali panen. Kadang-kadang mereka cuma panen bisa 15 ton saja. 30 atau 15 ton sisanya itu busuk. Sayang dong. Miris. Nah, itu memang menjadi konsen kita ke depan, bukan hanya jalan-jalan nasional tadi, tapi kan minimal akses usaha tani, jalan-jalan lingkungan kita itu bisa juga kita maksimalkan. Ya mungkin tadi seperti yang disampaikan sumber-sumber penganggaran dari
BanQ, dari DAK. Nah, itu yang bisa kita tutupi melalui anggaran-anggaran tadi. Dan itu sangat memungkinkan ya. Insya Allah. Kalau support dari Dan kita harus optimis itu ya. Optimis. Harus optimis. Terakhir Pak, untuk anak muda kita, karena saya coba untuk lompat-lompat biar semua bisa tercover. Karena jujur aja, saya pikir selain kita juga paham tentang pemerintahan dengan kondisi di dalamnya, terus kemudian kita juga paham tentang masalah bagaimana masyarakat lokal kita di Sepaku. Dengan potensi yang saat ini ada, banyak pelatihan, tapi informasinya banyak juga anak-anak muda kita enggan mau ikut pelatihan itu. Apa yang bisa kita sampaikan? Sambil saya mau coba juga menjelaskan bahwa memang saya kan sebelum aktif di DPRD itu juga memang sering gabung lah sama teman-teman anak-anak muda yang aktif, misalnya di komunitas, kemudian di perkumpulan olahraga dan sebagainya. Kita jujur saja potensi anak muda di Penajam itu ada gitu loh. Ada ya. Tinggal memang dikembangkan. Tapi juga catatannya itu potensi kita itu dalam level tertentu, dalam skala tertentu gitu. Nah, kita bisa eksis dalam level tertentu. Tapi kan bicara ibu kota, saya bilang tadi kita harus upgrade, termasuk itu juga. Nah, makanya memang penekanannya pengupgradean diri gitu ya. Penekatannya itu harus upgrade diri dari segala aspek. Mulai dari pola pikir kita, cara kita mengejar pendidikan, cara kita mengembangkan potensi diri, semua harus kita upgrade. Kembali lagi ke mindset kita harus upgrade. Nah, sama seperti tadi, mungkin beberapa teman-teman, saya kan aktif di kegiatan olahraga juga sampai hari ini masih aktif di kegiatan salah satunya di futsal. Saya teman-teman itu saya melihatnya kalau untuk skala lokal, skala Kalimantan Timur mereka punya nama. Tapi kan kita harus berbicara. Mereka harus sadari itu. Saya kalau di lokal sini mungkin oke. Tapi nanti kalau ibu kota pindah, saya harus upgrade diri saya. Saya harus punya minimal standar. Saya harus naikkan standar saya. Nah, standar saya kemarin di Kaltim, saya harus naikkan standar saya ke nasional. Nah, kemarin saya menjadi atlet porprov misalnya, level Kalimantan Timur. Saya harus naik, harus level PON. Nah, gitu. Dia harus berubah mindset itu. Mindset semua kembali ke mindset, cara berpikir. Betul. Kemudian persoalan pelatihan tadi itu, termasuk juga para penyedia pelatihan tadi itu. Mereka juga harus upgrade berpikirnya. Bahwa masyarakat kami ini bukan hanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya basic, tapi harus dikembangkan, harus di-upgrade ke yang sifatnya tutorial gitu. Bukan hanya pada saat pelatihan diberikan teorinya, diberikan pelatihan pada saat itu saja, tapi kalau bisa diberikan mungkin modal usaha, itu mungkin yang bisa dipikirkan gitu loh. Nanti pada saat dia punya usaha sendiri mungkin bisa difasilitasi, didampingi proses usahanya itu, sehingga nanti tidak berjalan stuck gitu loh. Selesai pelatihan sudah. Terstruktur nih dari proses pelatihan sampai ke tingkatan aktualisasi. Nah, karena ini kan yang kemarin saya lihat itu yang mengadakan itu adalah dari Badan Otorita. Kan mereka punya wewenang ke sana. Mereka kan bisa melihat minimal bisa melihat potensi-potensi yang ada pada saat mereka melakukan pelatihan. Nah, inilah yang bisa diperdayakan nanti ke depannya, dan saya yakin bahwa yang ada di Badan Otorita pasti memikirkan itu. Tinggal memang kita kawal dan kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan pantang menyerah, jangan buka persepsi yang lain-lain dulu, tapi jalani saja. Saya yakin juga pemerintah daerah, pemerintah pusat juga itu pasti tidak akan abai begitu saja. Tidak akan abai begitu saja. Perlu dicatat bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak akan abai dengan kita. Dan ini menjadi semangat buat kita semua bahwa hadirnya IKN buat kita tidak boleh tertidur nyenyak. Kita mesti bangun dan kita mesti berbuat apa yang harusnya kita lakukan ketika IKN sudah betul-betul hadir di rumah kita. Dan yang terpenting tadi harus upgrade diri. Paling utama harus upgrade. Oke, terima kasih Pak Iwan udah mau datang dan mau berdiskusi. Saya berharap nanti kita bisa bareng nge-vlog kah, masuk ke dalam dan melihat kondisi-kondisi IKN. Oke, saya tunggu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mantap.